bentuk benda tetap dan volume benda tetap. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang, mari melakukan pencobaan mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat, lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Alat dan bahan. Yang pertama, ember. Yang kedua, gelas. Dan yang terakhir, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. 1. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember. Kemudian ke dalam gelas dan terakhir ke dalam kantong plastik. Yang kedua, catatlah hasil percobaan ke dalam tabel berikut. Contohnya, 1 adalah pensil. Bentuknya tidak berubah walaupun tempatnya berubah dan juga dapat digenggam. Kemudian karet penghapus. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, dapat digenggam. Kemudian buku, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan juga dapat digenggam. Dan kemudian penggaris, bentuknya tentunya tetap walaupun tempatnya berubah juga dapat digenggam. Kotak pensil, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan juga dapat digenggam. Nah, kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaan telah diperoleh. Dapat kamu menyimpulkan sifat benda padat. Sifat benda padat, bentuk benda padat tetap atau benda padat dapat digenggam. Karena bentuk padat, bentuknya padat. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Berapa jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah kamu? Dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Coba perhatikan gambar berikut. Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Berikut selesaikan soal di bawah ini. Yang pertama, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? 350 meter dikurangi 200 meter sama dengan 150 meter. Kedua, jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? 4.070 400 meter
dikurangi 2.500 meter sama dengan 2.240 meter. Yang ketiga, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menentu sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? 3 km dikurangi 2 km sama dengan 1 km. Kalau dijadikan meter yang sama dengan 1000 meter, keempat, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 5.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? 50.000 meter, 50 km, jadi 130 km, 50 km sama dengan 80 km. Kelima, bantu Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Coba perhatikan gambar berikut. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? 3 kali 100 meter sama dengan 300 meter. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang. Volume, mari kita menyanyikan lagu Bariis musik ciptaan A.T.E. Mahmud. Gerakan kakimu dengan 2 jenis. Gerakan yang lemah, lembut, dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu. Lakukan gerakan kakimu yang telah diajarkan sebelumnya. Oke, mari kita nyanyikan lagu barisan musik. Suara musik mengawali pawai, seluring mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Boom jas, boom jas, boom boom boom. Boom cas cas, boom cas cas, boom 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 boom. Trek tek tek, boom boom, trek tek tek, boom boom, trek boom, cas, boom boom boom. Adik, Ibu akhiri mata pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.